Selamat pagi dari kota Solo teman-teman semua. Jadi hari ini saya ada di Hotel Lor-In ya. Rada jauh dari pusat kota Solo, cuman tempatnya rada sepi kalau pas untuk berlibur. Jadi kemarin ada satu pertanyaan tentang ketika gimana caranya motret dengan lensa kit. Jadi hari ini saya tetap pakai Canon EOS M10, cuman dengan menggunakan lensa kit saya 1855 yang biasanya menjadi satu paketan ketika teman-teman membeli Canon EOS M10. Saya tadi udah bikin satu stock shot untuk pemotretan background dan tekstur. Jadi batu-batu alamnya yang saya foto, kemudian saya ambil juga foto pohon palem ya di atas, dan habis ini saya akan tunjukin tentang tipsnya memotret dengan lensa kit. Stay tune guys. Selamat pagi teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih buat kemarin yang sudah tanya tentang bagaimana caranya atau tipsnya memotret dengan menggunakan lensa kit. Jadi lensa kit itu adalah sebenarnya yang disebut dengan kata-kata kit itu adalah sebuah paketan lensa yang biasanya akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman membeli kamera apapun, merek apapun. Biasanya lensa kit itu dipilihkan sama company-nya untuk siapapun atau orang-orang yang baru pertama kali menggunakan kamera. Maka biasanya orang-orang yang baru pertama kali menggunakan kamera itu kepengen bisa memotret pemandangan secara luas dan juga kepengen memotret yang zoom. Maka lensa kit itu biasanya ada zoomnya seperti ini. Zoom itu bisa dirubah-rubah seperti ini. Nah, kebanyakan lensa kit itu adalah di range 1855 sampai atau 1545 karena itu adalah sebuah rangkaian range yang cukup compatible, reliable buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan kamera. Jadi saya hari ini menggunakan Canon EOS M10 dan akan memotret stock shot dengan lensa kit 1855. Jadi seperti kayak foto di Maladewa, foto di Semarang, foto di Singapura itu sudah terjual dengan menggunakan lensa kit ini. Jadi 1855. Jadi saya kan dulu pernah punya Canon EOS M yang pertama. Itu bodinya tok yang hilang sebenarnya, tapi lensanya itu masih sama. Jadi ini lensa yang saya beli dari sejak tahun 2014 dan masih bisa kepakai sampai sekarang. Nah, sekarang saya akan coba motret dulu dari tempat saya duduk di sini. Saya dapat view. Jadi view di sebelah sana adalah view kolam renang. Saya akan tunjukin ke teman-teman semua. Jadi ada kolam renang, kemudian pohon-pohon palem ke atas segala macam. Jadi saya akan tunjukin langsung ke teman-teman gimana caranya saya motret. Jadi yang pertama dinyalain dulu kameranya. Kemudian saya hari ini pakai ISO 200 ya. Diafragmanya saya bisa dapat antara 8 sampai 11. Jadi kalau saya motret landscape, saya kepengennya itu gambarnya nanti tajam, dari kanan ke kiri semuanya tajam. Kemudian exposure-nya saya dapat antara 1/80 sampai kurang lebih 1/100. Jadi saya coba akan motret tangga. Kemarin tangga barusan ada yang laku foto tangga itu dengan satu angle tertentu ya. Ini coba saya bikin lagi ya. Tangga. Bang, geser sebentar bang. Kalau motret tangganya sebentar bang. Ke sana bang. Ya. Oke, saya potret tangganya dulu. Tadi dapat 2 angle karena kemarin jadi tangga itu adalah satu niche yang namanya transportasi. Jadi transportasi itu nggak cuma mobil, tapi bisa juga jalan raya, kemudian tangga. Nah kemarin tangganya udah laku. Oke, sekarang saya bikin lagi. Saya akan motret kayak batu batu lapisan gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat sih. Oke, jadi yang akan saya foto adalah itu ya. Ini saya tunjukin. Jadi kalau teman-teman lihat ya, mungkin nggak kelihatan, tapi ini adalah ISO-nya 200, exposure-nya saya turunin di 1/80,
Kemudian F-nya saya dapat di 8. Kita coba dulu. Ternyata kurang terang, saya turunin lagi di F7,1, kita foto. Oke. Kemudian coba saya zoom biar ada satu bentuk yang lain ya. Oke, udah selesai. Kemudian saya akan bikin pola lantainya. Ini di bawah sini saya tunjukin adalah pola lantai. Nah, ini adalah pola lantainya yang akan saya foto. Sebentar, saya taruh dulu kameranya. Jadi tekstur itu sangat kepake ya buat industri yang namanya arsitektural atau desain, karena sebenarnya ini dipakai untuk rendering. Rendering itu satu sistem di mana kayak kita bisa masukin material ke dalam satu software, kemudian dirender sehingga tampilan 3D-nya lebih bagus. Saya akan bikin beberapa angle. Oke. Kemudian coba lagi. Saya coba dengan diagonal. Ini ekstrim sih. Cuman ya kalau nggak dicoba nggak pernah tahu. Oke. Di bawah sini juga ada kayak pipa industrial gitu, juga bagus ya. Tadi saya udah motret karena foto saya kayak handle engsel pintu tuh udah berkali-kali laku. Jadi kita bikin sequelnya juga tadi seperti itu. Bang, happy nggak bang? Happy. Sebentar, lagi papa pakai buat tripod sebentar. Bentar lagi kok. Habis ini saya akan coba memotret untuk landscape-nya. Jadi ada kayak tadi saya lihat pisang-pisangan sebelah sana. Kemudian tadi palem sudah. Kemudian ada beberapa vegetasi yang akan saya ambil fotonya. Saya kepengen coba sih sebenarnya vegetasinya saya ambil, kemudian saya bikin isolated sehingga bisa untuk kayak material gitu ya. Ini saya bisa dapat di F8 karena cuacanya terang ya. Wah, oke. ISO-nya sampai harus saya turunin 100 karena sekarang jam 8:30 jadi udah lebih terang ya. Oke. Oke, kita ambil vertikal juga ya. Oke. Sekali lagi saya ingatin kepada teman-teman buat yang portofolionya masuk ke data licensing itu nggak masalah, karena data licensing itu yang beli nanti bayarnya adalah robot. Jadi mau masuk ke portofolio Shutterstock boleh, mau masuk data licensing juga nggak apa-apa. Yang jelas data licensing itu masih kayak company mitranya Shutterstock. Jadi semuanya aman ya. Teman-teman nggak usah khawatir. Oke, ini ada pohon palem. Kemarin saya tuh habis motret di Museum Sangiran. Ini satu museum purbakala yang teman-teman juga harus datang. Tiket masuknya cuma 8.000 untuk orang Indonesia dan 15.000 untuk orang asing. Saya bawa keempat anak saya dan ini worth it to visit. Teman-teman harus datang. Tempatnya memang gersang sekali, cuman karena saya suka sejarah, saya suka pengetahuan alam, maka saya baru tahu bahwa tanah di sana itu sejak 1,8 juta tahun yang lalu. Dan ini sesuai dengan yang kemarin sahabat saya Mas Bram sampaikan. Itu dia punya sahabat namanya Mas Vensa. Mas Vensa ini orang yang suka sekali dengan dunia alien. Jadi dia bilang bahwa peradaban di Indonesia ini ada yang jauh lebih tua daripada Mesir. Nah, ini satu histori yang menarik yang untuk kita pelajari gitu. Jadi teman-teman yang belum pernah ke Sangiran silakan ke sana. Keren, pintu gerbangnya sudah saya foto. Kenapa saya motret itu? Karena saya kayak ngerasa saya setiap kali motret yang namanya pintu gerbang itu kayak selalu kayak jadi best selling foto ya. Halim Perdana Kusuma tuh laku berkali-kali, kemudian Museum Kereta Api Ambarawa tuh laku berkali-kali gitu. Jadi signage itu intinya adalah satu niche yang bagus banget. Kita foto lagi ya. Saya sekarang dapat di
Exposure-nya 1/60, 1/160 dengan f-nya 8. Fotonya portrait ya. Oke. Jadi begitu teman-teman. Nah, semua foto-foto yang teman-teman lihat tadi adalah foto-foto yang masih mentah. Jadi filenya masih JPEG. Jadi flow kerja saya, ini saya mau ceritain sedikit flow kerja saya. Saya kalau sudah motret dengan kamera ini, maka akan saya masukin ke iPad saya. Masuknya bukan sudah nggak transfer via memory card lagi, tapi sudah pakai namanya Canon Camera Connect. Ini aplikasi gratisnya Canon. Nanti kita milih dulu jenis kameranya itu apa, kemudian kita klik, kita konekin internet, semuanya selesai. Nah, yang menarik adalah saya sekarang menggunakan Lightroom di iPad itu yang Lightroom Premium. Jadi itu berbayar sehingga saya bisa kayak ngilang-ngilangin garis-garis atau sesuatu benda yang nggak perlu, itu saya bisa hilangin. Itu 279.000 per tahun, jadi sangat murah sebenarnya. Teman-teman bisa mengikuti tips itu. Kalau memang butuh, kayak saya kan memang sudah untuk profesional kerjaan, jadi saya harus bayar yang 279.000. Cuma kalau teman-teman cuma mau buat having fun itu gratis ya. Nah, jadi dari sini itu langsung saya hidupin ke handphonenya, kemudian nanti saya transferin ke iPad saya. Jadi saya ngeditnya di iPad. Habis dari situ nanti saya langsung uploadnya juga lewat iPad untuk masukin ke Shutterstock-nya. Kemudian saya submit. Jadi proses kerja seperti itu. Nah, jadi tipsnya, kalau buat teman-teman yang baru pertama kali motret, tips kalau ini baru artinya teman-teman nggak tahu caranya menggunakan kamera ya. Maka teman-teman bisa menggunakan settingan auto. Jadi settingan auto itu yang warnanya hijau di sini. Ini settingan yang dipergunakan istri saya ketika dia ke Korea kemarin untuk memotret stock shot untuk saya. Jadi tipsnya sederhana pada waktu kemarin. Saya bilang set aja di auto dan jangan pernah memotret di dalam ruangan. Tipsnya seperti itu. Dan hampir bisa dibilang bahwa 80% foto yang dihasilkan sama istri saya semuanya approve di Shutterstock. Dan 2 sudah terjual. Waktu itu di apa namanya, Mam, yang kemarin kejual itu apa sih fotonya tuh, yang Korea apa Mam namanya Mam, yang rumah profesor itu ada jembatan, Garden of Morning Calm. Jadi ada satu tempat di Seoul itu namanya Garden of Morning Calm, itu sudah laku terjual. Itu yang motret istri saya dengan settingan auto ini. Jadi kalau masalah range-nya sih gampang sih ya. Kalau mau motret yang luas pasti pakai 18, kalau mau yang zoom ya pakai yang 55. Dan lensa ini sudah cukup. Saya mengawali karir dengan EOS M10 ini dengan menggunakan lensa kit ini. Jadi teman-teman yang nggak ada budget, kan lensa 18-135 saya itu kan harganya sekarang kan sekitar 1,5 juta. Coba kalau teman-teman nggak ada budget nggak masalah, teman-teman bisa beli Canon EOS M10 sudah kit itu sekitar 2,5 sampai 2,9 mungkin tergantung kondisi ya. Dan ini sudah cukup untuk berkarya di Shutterstock. Begitu. Teman-teman yang kepengen belajar lebih detail lagi, teman-teman bisa download ebook saya di bawah. Saya juga lagi bikin online class. Nanti halamannya sama dengan halaman untuk pembelian ebooknya. Teman-teman tinggal milih mau beli yang suka baca ya belinya ebook bisa, yang suka kepengen dengerin saya ngomong begini secara eksklusif materi nanti masuk ke online class. Jadi begitu ya. Terus semua peralatan fotografi saya yang sudah saya coba sendiri, jadi bukan yang asal ngereferensiin ya. Jadi saya adalah pengguna Canon dan semua peralatan-peralatan ini linknya ada di bawah. Teman-teman bisa ngikutin. Kalau teman-teman membeli lewat link tersebut, saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak karena saya affiliate-nya Shopee sehingga saya dapat persentase kecil dari setiap transaksi yang teman-teman lakukan tanpa teman-teman harus membayar atau membayar lebih atau mengurangi pembayarannya. Jadi semuanya sama. Jadi itu adalah semacam tanda terima kasih Shopee kepada saya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang mengapresiasi saya. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5.